Kisah Nabi ke-20, Nabi Ilyas alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilyas bin Aktub. Usia 90 tahun. Periode sejarah 885 sampai 795 sebelum Masehi. Tempat diutus Jawa Barat, Damaskus. Tempat wafat Palestina. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Bani Israel. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-20 setelah Nabi Ilyas alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul yang ke-19. Nabi Ilyas alaihissalam garis keturunannya dari Lawi bin Yakub alaihissalam. Sedangkan Nabi Ilyas garis keturunannya melalui Yusuf bin Yakub alaihissalam. Ia putra dari paman Nabi Ilyas, melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Karenanya dalam berdakwah ia berpegang pada syariat dan metode Nabi Ilyas. Al-Quran tidak menguraikan tentang Nabi Ilyas, hanya dijelaskan namanya yang termasuk orang yang baik. Surat 38, surat ayat 48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surat 6, Al-An'am ayat 84 sampai 87. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, Ibrahim. Pada keduanya masing-masing telah kami berikan petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nabi Ilyas ini termasuk hamba Allah yang terbaik. Konon, Nabi Isa inilah yang disebut dalam kitab Taurat. Ilyas adalah rasul dari kalangan Bani Israel, dari garis keturunan yang sama dengan Musa, Harun, serta Ilyas. Nama Ilyas disebut dalam kisah Ilyas saat rasul itu dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyas. Maka besar kemungkinan Ilyas juga tinggal di seputar lembah Sungai Yordania. Nabi Ilyas dikenal sebagai anak angkat dari Nabi Ilyas. Mereka senantiasa berdakwah pada kaumnya dengan tujuan agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tak banyak dikisahkan, namun perjalanan Nabi Ilyas dalam melakukan dakwahnya begitu inspiratif. Sikapnya menjadi pemimpin pun patut menjadi teladan. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai Nabi Ilyas, berikut kami telah merangkum kisah Nabi Isa dalam melakukan dakwahnya dengan dilansir dari beberapa sumber. Kisah Nabi Ilyas saat bersembunyi di rumah Nabi Ilyas. Dari silsilah kekeluargaan yang dapat dilihat, diketahui bahwa Nabi Ilyas merupakan anak kandung dari Asbud. Namun Nabi Ilyas menjadikan Nabi Ilyas menjadi anak angkat. Karena itulah kisah Nabi Ilyas erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Dalam beberapa riwayat pernah dijelaskan bahwa Nabi Ilyas sempat dikejar oleh kaumnya yang berdurhaka. Mereka yang tak patuh kepada Nabi Ilyas pun mendapat azab berupa kemarau yang panjang. Ketika segerombolan kaum durhaka mengejarnya, Nabi Ilyas bersembunyi dalam rumah Nabi Ilyas. Saat itulah Nabi Ilyas bertemu Nabi Ilyas yang masih sangat belia, namun menderita penyakit keras. Melihat kondisi Nabi Ilyas yang
tengah sakit, Nabi Ilyas pun memohon kepada Allah untuk menyembuhkan Nabi Ilyas. Setelah kejadian itu, hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas semakin dekat. Nabi Ilyas juga selalu mengajak Nabi Ilyas ketika berdakwah. Nabi Ilyas berperan penting dalam meneruskan dakwah Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaum Bani Israel yang semula telah dituntun untuk ke jalan yang benar oleh Nabi Ilyas menjadi kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Ilyas juga baru menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang begitu mudah lalai dan kembali ke jalan yang sesat. Peninggalan Nabi Ilyas tak gentar dengan berbagai rintangan. Nabi Ilyas berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyas terus menyeru menyembah Allah kepada kaumnya. Nabi Ilyas juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir beserta surga dan neraka. Tak hanya itu, Nabi Ilyas juga menjadi raja dan pemimpin yang arif, bijaksana. Selama masa pemerintahnya, Nabi Ilyas berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut beberapa riwayat, ada banyak dugaan bahwa Nabi Ilyas adalah raja yang menyerahkan kerajaan kepada Nabi Zulkifli. Nabi Ilyas disebut tak memiliki keturunan, sehingga beliau mewariskan kerajaannya pada orang yang mampu memenuhi syarat. Beliau mengumumkan akan memberi tahta kepada orang yang sanggup berpuasa saat siang hari dan beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah dari Nabi Ilyas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas ini adalah sebagai berikut. 1. Nabi Ilyas merupakan sosok seorang pemimpin yang baik, adalah yang mampu menciptakan masyarakat rukun, damai dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Belajar mengerti pentingnya memahami pemimpin. Semasa Nabi Ilyas hidup, Nabi Israel selalu patuh dan menuruti segala perintah yang disuruhkan kepadanya, sehingga mereka hidup aman dan makmur. 3. Setiap umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima azab, kemudian digantikan oleh umat yang lain. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Demikian kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang melanjutkan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam kepada bangsa Arami dan Bani Israel. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.